Selamat malam. Selasa sore, Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas membahas keamanan nasional dan penanganan kasus-kasus HAM di Indonesia. Dalam rapat ini, Presiden kembali menegaskan akan memberikan amnesti kepada kelompok separatis Din Minimi. Syaratnya harus memperhatikan koridor hukum dan hak asasi manusia. Presiden Joko Widodo akan berikan amnesti kepada kelompok separatis di Aceh pimpinan Din Minimi. Namun Presiden meminta tetap diperhatikannya koridor hukum dan ada tidaknya pelanggaran HAM yang pernah dilakukan kelompok tersebut. Proses pemberian amnesti sudah saya sampaikan dulu sejak awal, saya sampaikan juga ke Kepala BIN bahwa ini akan kita berikan, tetapi juga kita harus melihat masalah HAM dan koridor hukum yang ada, tetapi intinya akan kita berikan amnesti. Pimpinan kelompok bersenjata Nurdin Ismail alias Din Minimi beserta 120 anak buahnya menyerahkan diri Senin 28 Desember lalu setelah bernegosiasi dengan Kepala BIN Sutioso. Kelompok separatis Din Minimi bersedia menyerahkan diri dengan beberapa syarat, salah satunya permintaan amnesti. Di luar kasus Din Minimi, dalam ratas Selasa, Presiden juga meminta Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk menyelesaikan warisan persoalan hak asasi manusia yang terjadi pada masa lalu. Tujuannya agar tidak terus-menerus menjadi masalah di masa sekarang dan yang akan datang. Tanggapi permintaan Presiden, Prasetyo mengaku sudah berkoordinasi dengan Komnas HAM dan pihak-pihak lain yang terkait. Prasetyo juga jelaskan dalam penyelesaian kasus-kasus HAM warisan masa lalu, ada beberapa kasus yang tidak mungkin dapat diselesaikan. Ini karena sudah tidak adanya tersangka, saksi, dan bukti-bukti lainnya. Mana perkara pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih mungkin ditemukan bukti, saksi, dan tersangkanya, pelakunya ya, tentunya akan diselesaikan dengan melalui jalur yudisial. Tetapi kalau tidak, ya apa boleh buat. Penyelesaian dengan rekonsilasi akan mungkin lebih efektif dan lebih tepat. Dalam ratas, Presiden Joko Widodo juga menegaskan pemerintah Indonesia memiliki dua opsi dalam menghadapi ancaman gerakan separatis dan radikalisme, yaitu melalui pendekatan dialogis dan pendekatan hukum dengan tegas dan keras. Indra Raharja melaporkan untuk NET.